Alpha sudah bersiap, dari arah JMW juga sudah bersiap, dan mereka akan langsung bertemu di area tengah, di area atas, dan juga di area bawah. Ini dia pertandingan pertama kita untuk siang hari ini, playoff day yang kedua. Yes, langsung aja kita masuk ke arah mid lane-nya. Sudah ada Drift dan juga KYY berserta dengan Rainbow kali ini head to head dengan seorang Zakus, dan juga ada Izanami dan juga Lexia tentunya. Sudah mulai skalatul maut dari seorang Zakusnya, tapi Zakus masih bisa mundur dengan healing yang diterima. Oke, namun untuk sekarang kita lihat aja ya, 1-3-1. Kalau kemarin kita lihat ada strategi seperti 2-2-1 gitu loh. Ya. Ada dua support yang juga mengikuti, entah itu Rafaela ke atas ataupun ada Estos di bagian tengah juga, ataupun pergantian posisi. Tapi sekarang kita lihat ada 3 orang sekaligus ataupun 2 orang support sekaligus menemani Brody di area mid. Bahkan seorang Kaisernya aja udah mencoba untuk membantu pergerakan dari Lexianya, karena dia tahu Ripo adalah XP laner yang sangat-sangat rusuh. Yap. Jadi dia benar-benar mengganggu. Jadi dari seorang Kaisernya mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Ripo. Sedangkan kalau kita lihat dari 2 pemain yang ada dari Bigatron Alpha, sudah ada Trim dan juga KYY coba rotasi ke arah atas. Bahkan jungle milik seorang Lexianya udah mulai dicuri-curi. Ya bakal kalah stack sih kalau misalkan di awal game kayak gitu, mau tidak mau, walaupun nantinya bakal mengamankan Pillager X. Yap. Tapi dari levelnya tentu bakal agak sedikit ketinggalan. Lexia melawan Rainbow kali ini kan Cloud-nya tentu akan kalah stack di awal game dari sisi item jungle-nya, dan Dreams masih melakukan poking damage dengan sangat amat intens. Dia bahkan nggak ragu-ragu untuk memberikan soul bloom-nya di awal game seperti ini, padahal kalau kita ngomongin masalah Dreams, dia sebenarnya tipikal support yang tidak terlalu tebal-tebal banget, tanky banget. Iya, tapi kalau untuk kayak gini keadaannya berarti KYY adalah Papa Kupa yang cukup berdamage Pak ya, dan pertempuran sudah mulai pecah di bagian tengah, tapi Dreams-nya langsung mundur aja. KYY tertinggal di bagian belakang, namun dia masih bisa sanggup untuk menghadapi karena beberapa player yang dimiliki oleh RSGMY. Di sisi lain sudah ada Turtle yang mulai dipoke oleh Bigatron Alpha. Kali ini objektif yang diamankan udah mulai diganggu-ganggu oleh pemain-pemain dari RSG Malaysia. Mereka sudah mulai masuk kali ini. Belum ada peperangan yang lebih lanjut. Yap, itu dia untuk Rainbow-nya masih mempertahankan stack dari Art of Tiferia, masih berputar ke bagian bawah. Ada satu Little Crab yang udah mulai dia colek-colek Turtle-nya sedikit lagi. Pertempuran akan segera pecah. Ini dia waktunya, tapi Turtle sekarang segera langsung diambil aja oleh Brody. Brody mundur ke bagian belakang. Belum ada turn apa memorinya. Berhasil untuk memberikan stun. Oke, itu dia. Namun first blood berhasil langsung dihantarkan. Dan juga ada Rafaela menjadi korban. Lapu-lapu maju ke bagian depan, tapi nggak lama umurnya. Langsung menghilang dengan begitu cepat. Ini dia keunggulan berhasil didapatkan oleh Bigatron Alpha di awal pertandingan. Early yang sangat-sangat baik sekali dari Bigatron Alpha. Walaupun nggak mendapatkan objektif Turtle, tapi mereka bisa menumbangkan 2 orang sekaligus. Ya, bahkan ini merupakan keunggulan awal yang sangat manis, karena balik lagi ya, kalau misalkan head to head Kaiser dan juga Ripo akan sangat lebih untung dengan 1 assist dan bahkan killnya. Kalau misalkan melihat dari potensi point kill tambahan, Matt bakal dikejar kali tapi ini. ada yang dikeluarkan oleh Lolel sekali ini di zaman Forte bersama dengan Holy Partisan dan menumbangkan seorang Kaguranya. Kali Matnya harus tumbang di tangan Lolel dan juga Zakus. Yap, karena dikeroyok dengan 2 orang sekaligus, belum lagi tadi Holy Baptismnya agak sedikit connect ya Be ya. Iya. Makanya agak terhenti jalannya, tapi ini dia itemnya Bro. Ya, itemization Clock of Destiny sudah diamankan juga kan ya. Bursting damage yang mungkin nanti akan bisa dimanfaatkan oleh Matt. Matt bakal bener-bener bisa ngegendong dari late game. Tapi untuk saat ini ketika dia di ganking, apalagi 2 melawan 1 posisinya, Harriet dari L'Oreal tentu akan sangat lebih diuntungkan, karena Azure Blade juga dia udah punya 2, jadi dia bakal memiliki sebuah mana regen yang cukup tinggi sebenarnya. Oke. Pertempuran mulai pecah lagi di bagian atas. Lexianya akan mengeluarkan ton apa mereka, tapi ternyata masih ditahan. Belum dikeluarkan begitu cepat. Ada Zaman Force juga yang udah dikeluarkan, tapi ternyata mereka pemain di Bigatron Alpha lebih memilih untuk mundur ke belakang daripada melanjutkan pertandingan, karena sepertinya ada beberapa orang di bagian depan yang sudah siap untuk merangsek masuk ke dalam area pertahanan. Outer turretnya udah mulai dicolek-colek. Tapi Rafaela yang menjadi korban. Baik banget. Dimana Dreams masih bisa selamat. Digocek habis-habisan. Mat tertinggal seorang diri. Dreams pun harus mundur karena sepertinya sudah tidak kondusif keadaan. Dan juga shield dari turretnya tersisa sedikit lagi. Tapi 1 berbanding 1 KB ya. Benar banget, pertukaran yang sangat tidak adil bagi teman-teman RSG Malaysia, karena mereka juga kehilangan 1 membernya ketika di arah top lane. Walaupun mendapatkan turtle, tapi lihat dari perbandingan goldnya, turret sudah didapatkan, dan kali ini
lebih ke arah pengendalian mappingnya. Lihat Yap. bagaimana Rainbow langsung melakukan invasi dengan cepatnya ke arah purple buff. Oke, itu dia. Memang untuk di awal-awal Cloud adalah salah satu hero yang susah banget untuk melakukan farmnya, tapi dia kalau udah memiliki space, Baik, ini dia Nico. waktunya. Udah ada Lole sama melakukan zaman Paul, tapi dia lebih memilih agak mundur ke bagian Lexia, belakang. Tapi bye-bye. Lexia tertinggal, mulai kemana? didikitin. Sobek sudah baju dari Brodinya. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada selain menunggu ajalnya. Dan itu Iya. adalah Moonlight Immersion yang tidak connect sama sekali ke arah seorang Brody. Padahal Izanami tadi sudah mengeluarkan ultimate-nya. Iya. Itu dia, Pak. Double trouble kali ini untuk RSG Malaysia. Mereka mungkin saja berada dalam kondisi yang tertekan tadi. Kalau seandainya connect mungkin dari heal up-nya, sebenarnya malah Bigoton Alpha bisa outplay balik tadi. Yap, Karena yap. Alexianya punya Tona Pipe Memory. Betul sekali, dan itu memang kondisi yang tidak baik untuk RSG Malaysia. Bahkan menumbangkan seorang Lexianya di arah top lane sana. Tapi kita harus mereset lagi. Mereka dari RSG Malaysia mencoba untuk melakukan reset juga, mencoba untuk mengambil objektif-objektif yang ada Yap. supaya setidaknya gold mereka tidak ketinggalan. Ini udah ketinggalan udah lumayan jauh. Udah lumayan jauh, tapi sekarang udah ada tanda-tanda dan pertempuran kembali pecah. Lexianya tertinggal, sedikit lagi SP-nya tapi masih bisa kabur ke bagian belakang sedikit lagi. Dan itu dia, Lexianya berhasil dimakan lagi, berhasil ditundukkan lagi. Kayak mundur ke belakang, Zaman Force yang gak mengenai ke arah siapapun. Sebuah tarik ulur yang sangat indah, namun untuk sekarang Ripo-nya maju ke bagian depan. Dengan Ripo begitu bisa banyak Izanami. wall, bukan kecil. Ini dari Estes-nya berhasil langsung di takedown begitu aja, dipulangkan menuju ke base-nya. What a play dari seorang Ripo yang kali ini sendirian berada di depan tadi, tapi teman-temannya langsung membackup karena memang dia tahu ini udah bisa dimusnahkan, udah bisa dibasmi seorang Izanami, dan terbukti Izanami tadi harus tumbang. Itu nggak cuma Lexia yang diambil begitu saja. Izanami pun ketika tadi grab-grabnya masih ada, langsung ninang. Ditimang-timang ya Pak KB ya. Diajak Ditarik, langsung. dikasih buah tangan loh. Buah Dari tangan. Bigoton Alpha. Nih, gua kasih healernya. Nih gua Oleh. kasih hampers lu semua ya. Nah, itu dia. Datang tuh Estes langsung dibawa Kami keunggulan juga lagi dan datang lagi. seorang Riponya kali ini mencoba untuk Blow up mengejar seorang lagi. Zakus lagi. Lagi Ditingdang ning Ditarik lagi. Ditarik bahkan ke bawah. Seorang Kayeye dia juga Dream sudah menunggu di sana. Tumbanglah seorang Zakus. Bahkan turtle-nya diamankan oleh seorang Rainbow. Enak banget tadi dokternya, Leos. sekarang perawatnya dan Lagi. bahkan satu orang lagi Hari tanpa bisa berbuat banyak hal. Dia Blessing langsung duel. menghilang. Blessing duelnya langsung maju ke bagian depan terus memberikan basic attack-nya. Hanya saja Tone of Memory tadi cukup aja membuat kaget dan membuat mundur pemain dari Bigoton Alpha. Ya karena kalau misalnya tadi diserang terus sampai ke dalam tuh bahaya banget. Karena tadi dari seorang Lesia udah punya tempat memoris dan akhirnya mereka memilih untuk mundur bahkan mendapatkan objektif dari turret dan juga purple buff-nya. Yap. Iya, dan bahkan udah mulai melakukan invasi jungle pelan-pelan. Lihat bagaimana win rate percentage Wow. di game yang pertama kali ini menyentuh ke angka 61%. Wow. Dan teman-teman Bigoton Alpha ketika mereka dari unggul goldnya, unggul turretnya, dan bahkan dari segi point kill mereka berbanding 6. Oh Ini my yang God. overturn burst damage dari matnya kena Gile. 4. Langsung rontok perlahan-lahan. Lihat bagaimana teman-teman dari Bigoton Alpha melakukan poking damage dengan sangat amat over damage-nya di arah depan. Dia Yin yang overturn-nya dan bahkan sekarang barusan tadi kita lihat ada Guiding Wind yang memanggil Kagura ya. Udah Iya. jangan maju banget, sini aja dekat Dede Matilda katanya ya. dekat-dekat dengan Dede Patilda, nanti kamu nggak bisa jadi ojek payung lagi Iya. Pak ya. Tapi emang kalau kita lihat dari objektif ya, 2 turret di arah bawah sudah bisa ditumbangkan, 1 turret di mid dan juga di atas. Oh. Ini tentunya baik sekali untuk Bigatron Itu Alpha dia. dari segi Zakus. item. Oke. Zakus. Zakus pun langsung menghilang. Ini dia aksi-aksi penculikan seperti ini yang mau kita Cycling lihat. Eagle. Dan Lexia. juga udah ada satu Cycling Eagle maju ke bagian depan. Udah ada sebuah donor darah yang Dream dilakukan. sama Tapi Ripo. ternyata Ripo. perpaduan Blessing kali ini. duel. Blessing duel dia mendadak masuk. 2 orang sekaligus langsung dihantam begitu aja. Izanaminya apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya melihat dari kejauhan tapi flame Flame shot. shotnya Gila. tiba di block dengan Lolears. Masih bisa selamat Izanami. Untungnya dari Bigatron Alpha tidak nafsu, karena kalau misalnya nafsu itu bisa membunuhmu. Bahkan walaupun Izanami udah sekaratul maut, mereka nggak mau komit, tapi mereka mau komit ke arah midnya udah mulai dihancurkan. Sudah ada Zakus, Leos dan juga Izanami mencoba untuk melakukan defense kali ini. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Oke, ini dia Lord di bawah menit 10 pastinya akan diambil. Setidaknya ini bisa membantu mereka, membantu daya dobraknya ya Prof ya. Iya, nggak cuma dari dobrak tapi super minion yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh teman-teman dari Bigoton Alpha, dan tidak akan ada kontes kali ini. Retribution
for secure the Lord. Yang pertama, Necklace of Durance untuk Matt, dan ini bakal benar-benar menjadi life drain yang sangat mahal. Lihat bagaimana head to head dari Lexia dan juga dari Rainbow kali ini dengan KDA yang sangat amat terlihat, tapi Lexia untuk kali ini dia berbeda 2 level dan dia benar-benar dalam keadaan under. Dia harus lebih bersabar terlebih dahulu karena balik lagi ini untuk burst damage-nya Matt udah punya. Dia udah punya Necklace of Durance, Lightning Transcend dia udah punya. Kalau teman-teman dari RC Malaysia